Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, baik dunia pun akhiratnya. Izin Buya bertanya, ini sebenarnya pertanyaan dari beberapa teman-teman, cuman orang mandang bahwa saya soleh, alhamdulillah. Cuman saya pun punya keterbatasan terkait dengan pengetahuan. Jadi gini Buya, ada seseorang itu bekerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu dia untung dan memberikan bonus kepada karyawannya. Anggap saja nilainya cukup fantastis, anggaplah 100 juta gitu. Kemudian si karyawan tersebut dia pengen membagi itu gini, dia pengen bahwa apa yang dia dapatkan itu dibagi ke orang-orang yang dia mungkin dari keluarganya, dari mungkin tetangganya gitu. Tapi dia juga punya hutang tapi dalam rutinitas setiap bulannya dia ngangsur, artinya jatuh temponya itu per bulan gitu. Mohon arahannya Bu ya, kira-kira dalam hal seperti ini urutannya seperti apa? Mungkin kalau lebih presisinya persentase dari bonus tersebut seperti apa? Apakah ke hutangnya berapa persen? Kemudian juga dia juga masih punya ibunya berapa persen? Kemudian dia juga sudah punya anak istri, istrinya berapa persen? Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Orang baik yang dipikirkan adalah bagaimana melakukan kebaikan, bukan bagaimana mengambil dari orang. Itu sudah level tingkat tinggi begitu. Dapatkan rezeki yang dipikirkan bagaimana berbagi. Allah. Lebih dari itu, pengen berbagi yang benar supaya tidak masuk hawa nafsu. Nah ini termasuk hal baru lagi, kebaikan yang lain lagi. Saya berbagi jangan salah dong, saya masih punya utang. Nah urusan utang begini. Utang itu kalau belum jatuh tempo, Anda boleh bersedekah. Anda boleh sedekah. Dan sedekah tetap mendapatkan kemuliaan jika utang yang belum jatuh tempo itu Bang sudah Anda canangkan, Anda pembayarannya sudah rutin. Ada sumber untuk bayar resmi, ada. Lalu Anda bersedekah sah, bangun masjid, bangun ini sah. Dan pahalanya tidak berkurang. Karena belum jatuh tempo dan Anda punya gambaran untuk membayarnya. Nah, dan di saat seperti itu, nah tapi kalau sudah jatuh tempo hati-hati. Apalagi atau belum jatuh tempo Anda nggak punya gambaran apa-apa untuk bayar, lah Anda tersiksa nanti. Tapi kalau sudah gambaran seperti diceritakan tadi, sudah oke. Anda dari 100 juta Anda boleh. Maka skala prioritas ya tentunya orang paling dekat dengan Anda yang paling membutuhkan itu yang paling besar pahalanya. Misalnya ibunya sangat membutuhkan sakit dan sebagainya, bibinya sakit beri. Termasuk pesantren Al-Bahjah gimana? Ntar dulu, kerabatmu lebih dulu. Kami tidak kita mengajari kejelekan kok. Jadi saudaramu, kerabatmu jika sangat membutuhkan, kalau tidak membutuhkan ada hadiah-hadiah, Anda suka-suka. Sangat membutuhkan, misalnya bibitnya sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa bayari. Lah kok Anda bantu ke pondok, ini hawa nafsu jangan-jangan. Jadi itu, katanya saya terpesona dengan dakwah biaya, biarpun terpesona. Ini bibitmu lebih perlu ya lah. Ibumu lebih perlu. Jadi sesuai dengan keperluan yang Anda mengukurnya. Jika ternyata ibunda Anda tidak terlalu perlu, oke lah menyenangkan ibunda, ya mungkin presentasinya tidak. Ibunda mungkin banyak uang dan sebagainya. Nah, tapi Anda menyenangkan sah-sah saja. Dan termasuk ibunda ini kelas tinggi, nomor deretan utama. Ibunda, saudara, kerabat dekat, kerabat nasab itu. Itu perlu didahulukan dalam urusan sedekah. Kalau ingin berbuat baik. Sehingga dikatakan bahasanya, kalau Anda berderma kepada kerabat itu seperti kepada saudara, kepada bibi, kepada ibu, maka itu pahalanya double. Bukan sekedar sedekah saja, tapi sedekah plus sambung silaturahim. Di saat mereka punya hajat betul khususnya. Tapi jangan sampai pemahaman ini juga salah. Yang dipikir kerabat sampai nggak bisa bangun masjid. Nah ini salah paham. Biasanya memanfaatkan pemahaman setan, ya mending kan lebih gede pahalanya kerabat. Sehingga yang lebih gede kerabat, padahal kerabatnya sudah cukup. Rumah sudah ada, karena ini sudah ada cukup. Nggak perlu membutuhkan. Tapi dia menuruti hawa nafsu. Sehingga masjid samping rumahnya nggak jadi-jadi. Padahal dia orang cukup, orang kaya. Maka betul dalam melakukan kebaikan harus kita hadirkan ketulusan. Bukan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga hasilnya apa? Dahsyat. Kerabatnya terpenuhi semuanya, masjid terbangun, pondok terbangun, luar biasa.
Semuanya terbangun. Karena dia adil. Kenal Allah, bukan dengan hawa nafsu. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang kadang kita perlu seperti ini. Makanya kadang kalau ada orang berderma dengan jumlah besar itu kita perlu bertanya, anakmu bagaimana, saudaranya bagaimana, ada yang sakit, perlu diperhatikan atau tidak. Nah itu perlu ditanya, jangan-jangan berderma ke pesantren ini dengan hawa nafsu. Nah, atau yang tadi, utang belum beres, usahanya masih haram, urusan dengan riba, beresin dulu lah ribanya. Jangan berpikir tentang berderma dulu, beresin dulu ribamu. Nah itu, nanti, itu lebih bagus lah, kami lebih senang dengan itu semuanya. Ada yang bantu pondok, nanti yang lainnya. Kalau Anda masih punya urusan dengan haram, beresin dulu yang haram, itu jauh lebih bagus. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.